Pemirsa, 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, jumlah pemudik di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menurun. Pemudik di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menurun jika dibanding kemarin. Tercatat 454 maskapai melaksanakan penerbangan dengan jumlah penumpang mencapai 80.854. Sedangkan untuk kedatangan ada 442 maskapai dengan jumlah penumpang 55.935. Menunjang arus mudik tahun ini, pihak bandara mendirikan posko angkutan lebaran mulai 22 April hingga 10 Mei mendatang. Sementara itu hingga Jumat malam, stasiun Pasar Senen semakin dipadati pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman. Sebanyak 18.600 penumpang diberangkatkan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Penjualan tiket jarak jauh sudah mencapai 87%. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI menyiapkan 38 perjalanan kereta api tambahan hingga 9 Mei nanti dengan kapasitas 700 penumpang di setiap perjalanan. Lebih dari 422.000 pemudik juga meninggalkan Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Rata-rata pemudik mengantri selama 3 jam sebelum akhirnya bisa masuk ke kapal feri. Sementara keberangkatan kapal dilakukan setiap 75 menit sekali secara bergantian. Mengantisipasi lonjakan, PT ASDP Indonesia Ferry akan menambah kapasitas kapal eksekutif dan reguler secara situasional. Ya pemirsa, untuk informasi terkini dari Pelabuhan Merak, Banten akan disampaikan langsung oleh rekan Camar Haenda. Camar, bagaimana suasana di sana saat ini? Ya, selamat malam Mirva dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan untuk situasi malam hari ini di Pelabuhan Merak, tepatnya di Dermaga 1 ini angin berhembus cukup kencang dan antrian kendaraan tepat di belakang saya ini merupakan masyarakat ataupun para pemudik yang akan masuk menuju ke kapal feri Kirana 2 yang sebentar lagi ini akan berangkat. Dan memang pemantauan kami pada malam hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2, kemudian juga kendaraan roda 4 yang memang ini sudah menunggu sejak 6 jam dari keluar di pintu exit tol Merak dan juga diberlakukan sistem dari buka tutup, kemudian mereka baru bisa masuk ke arah Pelabuhan Merak. Untuk diketahui, Mirva dan juga pemirsa, bahwasanya untuk saat ini status dari Pelabuhan Merak ini sudah ada pada zona merah, di mana pihak dari ASDP Indonesia ini memberikan batasan apabila dalam satu hari ada keberangkatan lebih dari 35.000 penumpang, ini sekitar dari angka tersebut, maka ini sudah masuk zona merah. Dan dapat kami sampaikan untuk antisipasi yang dilakukan, nantinya pihak dari ASDP ini akan terus memperlakukan sistem regulasi dari buka tutup dan juga penambahan kapasitas sesuai dengan ketersediaan yang ada. Sementara demikian, Mirva, kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Camar Haenda atas laporan langsung Anda dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Pemirsa, 3 hari jelang Idul Fitri, pemudik terus melintasi tol Palimanan Kanci. Dibanding sebelumnya, jumlah kendaraan pemudik mengalami peningkatan pada hari ini. Hingga malam ini, lalu lintas di tol Palimanan Kanci Cirebon, Jawa Barat terpantau lancar. Namun, dibandingkan hari sebelumnya, volume kendaraan semakin meningkat. Hingga kini masih diberlakukan sistem satu arah dari kilometer 70 hingga kilometer 414 tol Kali Kangkung. Sistem satu arah berlaku hingga pukul 8 pagi esok. Kita bergabung dengan Nata Arman untuk informasi terkini arus lalu lintas di Palimanan Cirebon. Nata, bagaimana situasi di sana saat ini? Baik Mirva dan juga pemirsa, di tempat saya melaporkan tepatnya di Palikanci atau gerbang di rest area Palikanci saat ini situasinya sepi, berbeda seperti tadi sore yang dimana menjelang azan maghrib, menjelang buka puasa,
di rest area 207 ini terpantau ramai, dan memang berdasarkan pantauan kami di lapangan jauh untuk situasi arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar, belum terjadinya kemacetan yang begitu parah. Namun memang biasanya rest area 207 yang berbatasan langsung dengan rest area 208 ini merupakan salah satu lokasi rawan titik kemacetan akibat ketika rest area 207 ini terjadi over kapasitas, maka untuk sementara waktu ditutup, maka para pemudik ini memanfaatkan bahu jalan untuk mereka beristirahat. Dan juga pihak polisian juga menghimbau kepada para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi agar ketika sudah melakukan perjalanan dan merasa ngantuk atau kelelahan, ini diwajibkan untuk menepikan kendaraan terlebih dahulu guna mencegah dari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan di fasilitas rest area 207 ini terdapat juga fasilitas pijit gratis yang dilakukan oleh pihak Polres Cirebon Kota. Dan tentunya meskipun saat ini sudah diizinkan kembali untuk melakukan aktivitas mudik lebaran tahun 2022, tentunya penerapan protokol kesehatan juga tetap harus diberlakukan guna mudik aman dan juga nyaman. Kembali ke studio, Mirfa. Ya baik, terima kasih Nata Arman atas laporan langsungnya dari Gerbang Tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat. Tetap jaga kesehatan. Pemirsa, Polri perpanjang pemberlakuan skema one way disertai ganjil genap di kilometer 70 tol Cikampek hingga kilometer 414 tol Kali Kangkung Semarang sampai Sabtu pagi. Perpanjangan waktu dilakukan seiring dengan masih tingginya arus kendaraan pemudik. Awalnya sistem one way disertai ganjil genap diberlakukan hari ini mulai pukul 7 pagi hingga 24 waktu Indonesia Barat. Namun karena masih banyaknya pemudik, polisi memperpanjang waktu one way hingga pukul 8 pagi esok. Sementara dari pukul 8 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, polisi kembali menormalkan jalur. Diharapkan kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta dapat memanfaatkan waktu-waktu tersebut.